Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abir sabil aw gharibun. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa kita masih diberi keimanan, kita memujinya. Alhamdulillah. Jadi amalan yang paling baik di hadapan Allah itu adalah istighfar dan alhamdulillah. Jadi istighfar itu karena kita merasa banyak dosa, dan manusia itu tempatnya dosa. Al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Jadi makanya jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka kita istighfar setiap hari. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya dosa dan dosanya diampuni, yang telah lewat dan akan datang, itu minimal 100 istighfar minimal. Padahal beliau tidak punya dosa. Lebih-lebih kita banyak dosa, ya. Nah, insya Allah kita dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang negeri ini, yang ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai umat Islam. Yang pertama adalah kita sampaikan bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ya. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam, ya. Jadi camkan baik-baik bahwa agama Islam itu untuk seluruh umat manusia, ya. Bukan untuk Islam saja. Karena umat manusia itu butuh Islam, butuh agama Islam. Kenapa demikian? Karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan di mana agama lain tidak pernah mengaturnya. Jadi mulai aspek ibadah yang paling kecil, misalnya berdoa, ya. Kemudian toharoh, kemudian ibadah haji, sampai ibadah yang besar, apa itu jihad, ya. Sampai politik, kesehatan, ya, kemudian sosiologi, jadi kemudian antropologi, astronomi, maka semua itu oleh Allah diatur di dalam Al-Quran dan kemudian diperjelas oleh hadis. Yakni yang pertama adalah ini yang orang-orang tidak paham, ya. Jadi semacam Abu Gosok itu mengatakan bahwa apakah ucapan Natal itu ada di dalam Al-Quran, maka tentu tidak ada, gitu, ya. Karena sungguhnya apa? Karena sungguhnya Al-Quran itu khututun aridhah, ya, garis-garis besar. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ternyata ini dipelintir oleh musuh-musuh Islam, ya. Yang jelas Abu Janda itu harus belajar banyak. Nggak tahu lagi kalau kerjaannya mengadu domba umat Islam, ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah kasih dua pilihan, taubat atau Allah siksa dunia akhirat. Karena pekerjaannya mencari duit dengan cara mengadu domba umat Islam. Saudaraku sekalian, ada makalah yang luar biasa ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wastaqbalu adada kabir min ahliya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bicara tentang hijrah. Ini karena peristiwa hijrah ini peristiwa yang luar biasa, ya. Peristiwa yang dahsyat, yang Masya Allah. Yang di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, wastaqbalahu adada kabir min ahliya, dan kemudian sejumlah, ya. Jadi kabirun min ahliya. Jadi kabir ini ahluha min ahliha di sini adalah penduduk yang besar. Besar itu para pejabat, para tokoh masyarakat, ya. Di Madinah itu menyambut Rasulullah, Masya Allah, luar biasa Rasulullah. Minal muslimin, siapa itu dari orang-orang pembesar itu? Yakni minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, wal yahud, dan kalangan orang-orang Yahudi, ya. Jadi pembesar adadu kabiri min ahliha itu, jadi para pembesarnya itu dari kalangan kaum muslimin, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi. Wa ahata bil muslimuna, dan mereka itu mengelilingi, ya. Jadi orang-orang kaum muslimin itu mengelilingi beliau, ya. Jadi hata bihil muslimuna,
dan mengelilingi pada beliau al-muslimuna, orang-orang muslim. Jadi orang-orang muslim ini mengelilingi Rasulullah Muhammad SAW. Begitu mulia, nanti kita kupas detailnya pelan-pelan. Wa kana jami'u harisina al-istihla'i tala'atu, ya. Dan adalah seluruhnya, jadi seluruhnya orang-orang yang datang tadi itu harisina itu bersemangat, ya. Jadi orang-orang harisina adalah orang-orang yang bersemangat atas kedatangan beliau. Wa kanal muslimu, dan adalah kaum muslimin harisina bersemangat, orang-orang yang bersemangat ala khidmatihi, atas pelayanan ke beliau. Jadi orang-orang muslim itu berharap melayani, bukan berharap, orang-orang muslim itu semangat melayani beliau. Jadi melayani warahatihi harisina ala yuqaddimu nufusim fisabilihi, dan mereka itu bersemangat untuk memberikan penghormatan ke Rasulullah dan mempersembahkan nufusihim, jiwa-jiwa mereka, fisabilihi, ke dalam jalan dakwah beliau, wa fisabiliddin, dan di jalan agama alladzi ja'a bihi, yang beliau bawakan, yakni Islam, wa fisabilid da'watil islamiyati, dan di jalan dakwah Islamiyah. Jadi saudara sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah, bahwa peristiwa yang begitu luar biasa, dan ini tak ada ya dalam catatan sejarah, ya, mulai dari zamannya Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhir zaman, manusia yang begitu dipuji, dipuja, dan bahkan jiwanya itu diserahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah, untuk jihad, untuk membela agamanya. Bahkan di sini dikatakan wa kana muslimuna harisina ala, jadi haris ini bersemangat sekali, ya, ala khidmatihi, atas pelayanannya, semangat memberikan pelayanan, warahatihi, dan kemudian memberikan hormat, ya. Jadi mereka itu berharap, seluruh orang-orang Madinah itu berharap dikunjungi, bahkan ditinggali oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya. Begitu luar biasa. Pokoknya hijrah ini begitu luar biasa nih. Jadi hijrah dari Makkah ke Madinah itu momentum yang luar biasa, sehingga Umar ibn al-Khattab menjadikan hijrah ini adalah tahun kalender Islam, ya. Sekarang ini 1443 Hijriah, maka Hijriah atau Hijriah ini ambil dari kata hijrah, ya. Ini memiliki sebuah momen yang luar biasa yang tidak pernah ada dalam muka bumi seperti ini, ya. Nanti kita kupas kenapa demikian, ya. Karena pertama, Allah melunakkan orang-orang Madinah, ya. Ini semua karena Allah, ya. Manusia itu sebenarnya tidak punya apa-apa, ya. Jadi semuanya itu karena Allah, ya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW diusir, kemudian disiksa, kemudian diintimidasi di Makkah Al-Mukarramah, tanah kelahirannya, maka beliau mendapatkan keistimewaan, yakni hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan pada saat hijrah itulah seluruh, ya, penghuni Madinah atau penduduk Madinah itu, mereka berbondong-bondong pengen tahu bagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kabar yang bertolak belakang, ya, di negerinya itu dimusuhi, tapi di negeri lain itu sangat dicintai, 180 derajat, ya, berubah, ya. Di negerinya dimusuhi, di negara orang lain malah dicintai. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Ya mungkin sekarang sama, ya. Sekarang ini orang-orang beriman dimusuhi, nggak tahu. Sekarang dimusuhi oleh penguasa-penguasa dolim, ya. Dan ini salah satu ngalah berkah ke Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya Al-Fakir ini cinta Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah kita buat video tentang aktivitas beliau yang mulia, yakni Qiyamud Daulatil Islamiyah. Jadi mendirikan negara Islam. Jadi negara Islam itu harus didirikan, ya. Kalau tahun dulu, ya, negara Islam itu diidentikan dengan negara keras, itu dari musuh-musuh Islam. Nah sekarang semua terbongkar, pada saat ini terbongkar bahwa negara Islam itu negara yang indah, damai, luar biasa. Tidak ada yang namanya negara pedang, itu nggak ada. Itu propaganda orang-orang Inggris, orang-orang Eropa, Amerika, ya, dan orang-orang kafir serta orang-orang munafik, ya. Jadi kalau Anda, wahai habaib atau kiai atau ulama atau ustadz yang mengatakan Islam, negara Islam itu didirikan dengan kekerasan, Anda itu pengecut, Anda itu bodohnya minta ampun. Pelajari ini Islam, ya. Kalau Anda mengatakan menolak negara Islam ditegakkan di negeri ini, Anda berarti munafik tulen. Karena antara politik sama kesehatan sama pendidikan di dalam Islam tidak boleh dipisah-pisahkan. Singkat kata,
kenapa begitu istimewa hijrah ini? Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW itu berdakwah di Madinah, di Makkah ya. Itu sekitar 13 tahun. Pada tahun pertama itu tahun ke-1 sampai ke-3 sebelum hijrah atau hijriah ya. Itu beliau mengalami intimidasi yang luar biasa. Biasalah kalau sebuah kebenaran di tengah kegelapan, di tengah kedoliman itu menghadapi intimidasi yang luar biasa. Ya, seperti sekarang ini kita menyampaikan Islam kafah, Islam syamilan wa kamilan, Islam ideologis, pasti akan mendapatkan pertentangan yang luar biasa, entah penjara, entah opini. Ya, sedang kalau kita lihat negara Islam, kita sampaikan itu opininya wah radikal, wah ini keras, ini bukan Arab. Ya ini bodoh banget. Katanya kasat, katanya orang setitel kasat itu kan bukan orang kemarin sore. Orang setitel presiden, menteri, bupati kan bukan orang kemarin sore. Tapi kok bodohnya minta ampun ya. Artinya apa? Artinya memahami Islam itu kok dangkal banget, sampai mengatakan janganlah pelajari Islam secara mendalam, nanti akan jadi teroris. Ini kan, ini Anda menuduh Islam teroris. Anda itu agamanya apa sih sebenarnya? Aneh. Ya itulah orang-orang munafik, orang yang mencari dunia dengan keamanan Quran. Maka yang kedua, ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat mendapatkan perlawanan yang luar biasa, itu sejatinya Allah mempersiapkan ya kematangan para pengemban dakwahnya kepada para sahabat dan Rasulullah untuk peristiwa yang lebih besar daripada itu. Jadi hakikatnya ujian-ujian ini sebenarnya sebagai proses menuju kesempurnaan ya. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya diuji dengan ujian-ujian, mulai siksaan fisik, siksaan celaan, siksaan fitnahan, namimah dan sosnya. Maka itu 3 tahun pertama penderitaannya luar biasa. Ada seorang syahidah yang namanya Sumayyah, itu sampai Masya Allah, sampai dibelah itu Masya Allah, ngeri. Saya cerita sedikit tahadus bin Imam, mudah-mudahan Al-Fakir termasuk kelompoknya Sumayyah, mujahidah pertama, syahidah yang pertama, Masya Allah. Jadi beliau karena iman kepada Allah dan Rasulnya, maka beliau itu disiksa dengan siksaan yang tidak pernah ada kecuali yang pertama. Apa itu? Yakni tangannya ini diikat, tangannya diikat, kakinya diikat. Jadi ada 4 sudut ya. Kemudian masing-masing ditarik dengan kuda. Masya Allah, kejam banget. Itulah orang-orang kafir itu kejam. Orang kafir, orang munafik itu orang yang tidak punya iman. Ya. Jadi mereka itu menggunakan segala cara, itu memang kafir. Masya Allah. Sumayyah ini, coba Anda bisa bayangkan betapa sakitnya, betapa pedihnya, tapi beliau itu diabadikan. Makanya kita ngalah berkah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang meskipun amalan kita sedikit menjadi orang-orang syahidah, mujahidah. Ya. Jadi ini diikat ke kuda, ini diikat tali ke kuda, kaki jadi. Kemudian mohon maaf, kemalunya ditusuk sampai tembus gini. Masya Allah, kejam banget. Jadi saudaraku para pejuang, Anda ketika disiksa sabarlah, Allah innallah ma'as-sabirin. Kenapa rahasianya sabar itu tidak pernah disebutkan berapa jumlah? Karena sabar itu pahalanya tidak terbatas, hanya Allah yang ngasih. Mirip seperti pahalanya puasa. Kalau puasa itu tidak pernah disebutkan, tapi Allah sendiri yang berikan. Jadi karena puasa itu memerlukan kesabaran, dan kesabaran itu inti dari segala inti. Ulama dulu mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada intinya, ya. Dan inti manusia itu ada dalam akal, dan inti di dalam akal itu adalah dalam sabar. Ternyata benar, sabar itu dibutuhkan dalam kondisi apapun. Seperti ini contoh paling gampang, harus sabar menyampaikan, harus berani itu perlu kesabaran, ya. Tidak semua orang berani menyampaikan tentang negara Islam, tidak semua berani. Saya lihat para penceramah khotib-khotib itu menyampaikan yang begitu-begitu saja, ya itulah, ya memang mereka juga tidak berani kalau mendapatkan ini. Apalagi sekarang ada CCTV, ya saya slow saja saya sampaikan di masjid, di musola, di tabligh akbar, di macam-macam. Maka berikutnya Allah ngasih yang namanya hadiah setelah ujian. Ujian yang kedua adalah ujian ketika tafa'ul ma'al ummah. Jadi tafa'ul ma'al ummah ini adalah interaksi di masyarakat, yakni ketika 3 tahun kedua, ya, jadi 1 tahun sampai 3 tahun ini masa Syriah, kemudian
fase kedua yakni ketika tafa'ul ma'al ummah, itu interaksi dengan masyarakat, Rasulullah mendapatkan siksaan yang luar biasa. Diboikot, bahkan masya Allah luar biasa. Diputuskan ekonominya, diputuskan persahabatannya, diputuskan macam-macam dan seterusnya. Maka itulah yang terjadi. Apa yang terjadi kemudian? Yakni setelah penderitaan demi penderitaan itu hakikatnya untuk memberikan imun kesabaran, karena orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang sabar itu bersama dengan Allah, pakai inna. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang sabar. Jadi ketika kita difitnah sabar, ketika diintimidasi sabar, ketika kita dakwah jalan lurus, nggak perlu marah-marah, nggak perlu ini memang seperti ini jalannya, itu seperti ini ya. Jadi para ustadz, para asatidz, para ini Anda nggak perlu marah-marah, terus gerak aja. Kita ini kan hamba Allah ya, apa yang bisa kita lakukan aja ya. Buat YouTube, buat ceramah, membina ya. Alhamdulillah kita punya binaan banyak sekali ya. Ya ini tahadus binikmah ya. Mulai dari orang-orang penjual kerupuk, coba bayangkan penjual kerupuk ya. Itu paling ini. Jadi para kiai, para sahabat, para pengemban dakwah, para ustadz balik binalah masyarakat ini ya, mulai dari masyarakat awam sampai masyarakat yang tinggi. Kenapa? Karena ini adalah penting sekali. Ini pembinaan. Jadi Rasulullah melakukan pembinaan terus-menerus intensif. Ada kelompok as-sabiqun awwalun, ada kelompok ini, ada kelompok para ahli kelompok orang-orang miskin, kelompok orang-orang kaya, ahli sufah ya, orang-orang ahli sufah, orang yang tidak punya tempat tinggal ya, tinggal di Masjid Nabawi ya, dan seterusnya. Maka Allah memberikan keutamaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, yakni hijrah. Jadi hijrah ini peristiwa yang luar biasa, meskipun hijrah itu ada dua ya. Hijrah yang pertama di Habasyah, yaitu Ethiopia ya. Dan hijrah ini adalah sebuah revolusi putih ya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan revolusi Islam itu adalah revolusi putih, revolusi pemikiran. Bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, makanya kita sampaikan Islam. Revolusi putih, revolusi pemikiran. Jadi ketika hijrah yang pertama ya, sahabat dikirim oleh Rasulullah kepada Habasyah ya, Raja Najasyi, itu sebenarnya dakwah, bukan semata-mata menghindari siksaan orang kafir, bukan, tapi dakwah. Dan ternyata Raja Najasyi memang menerima, memang benar. Ya, di ibarat kata Raja Najasyi ini kan orang baik ya. Orang yang mendengar, orang yang dapat informasi tentang an-nubuwah, kenabian ya. Beliau orang Nasrani ya. Tapi benar di dalam ini. Beda dengan Heraklius. Heraklius itu sebenarnya sama. Jadi ini Allah sengaja membuat sebuah perumpamaan. Raja Najasyi itu yang mengerti tentang nubuwah dan menerima tentang kebenaran dengan ikhlas, sama-sama rajanya. Raja Heraklius di kalau sekarang Palestina ya, atau di Syam, itu sebenarnya tahu ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu akan kekuasaannya akan menjangkau apa yang dia duduki sekarang, singgasananya di Palestina. Itu padahal saat itu umat Islam masih sedikit, masih tersiksa, masih terintimidasi dan seterusnya. Nah, ternyata kenapa Raja Heraklius itu tidak menerima Islam? Itu sebenarnya beliau itu takut kehilangan jabatannya. Itu saja, ini camkan baik-baik ya. Jadi para jenderal ya, dimanapun, ini sebenarnya kisah ini ada mengcopy paste, artinya berulang kembali. Jadi sebenarnya banyak jenderal-jenderal yang tahu bahwa negeri ini dikuasai orang-orang yang berhaluan komunis yang dari Cina, itu tahu, tetapi mereka tidak mau kehilangan jabatan ya. Ada juga jenderal yang terang-terangan bela Islam, ya itu begitu. Yang terang-terangan bela Islam itu seperti Raja Najasyi, yang munafik seperti Raja Heraklius. Raja Heraklius itu tahu ya, artinya tahu itu nubuahnya itu benar-benar tahu dari kitab suci ya. Tapi kenapa nggak ikut ini? Dia takut kehilangan gelar. Padahal gelar itu sekarang sudah menyesal ya. Raja Heraklius sudah mati ya, tinggal penyesalan dan penyesalan. Makanya ini seruan para jenderal ya, para militer, bahwa sehebat apapun Anda ya, Anda itu cepat atau lambat akan mengalami kematian ya. Oleh karena itu kalau Anda tidak bela Islam, Anda rugi ya. Apalagi sekarang banyak orang meninggal dunia nggak nunggu tua ya. Jadi ini seruan kepada para jenderal, para politikus, kalau Anda tidak bela Islam, masya Allah, naudzubillah min dzalik.
matinya itu mengerikan sekali. Dan ini peringatan ya. Sebenarnya peringatan ini sebenarnya cinta saya kepada penguasa. Jadi ketika saya orasi di depan Istana Presiden ya, di Jalan Merdeka Utara itu, dan kemudian di Bundaran HI, dan kemudian di Kedubes AS, dan kemudian Kedubes Bangladesh dan seterusnya, itu adalah bentuk cinta saya pada penguasa ini. Saya mengamalkan hadis Rasul. Rasul menyampaikan, tolonglah orang yang terdolimi dan yang mendolimi. Ya, sahabat bertanya, lah orang yang terdolimi itu kan memang harus ditolong ya. Rakyat yang sekarang yang miskin, rakyat yang banyak masalah ini kan memang harus kita tolong dengan nasihat, dengan motivasi, dengan kekuatan ilmu, dengan pertolongan tenaga, dengan pertolongan uang, dan seterusnya ya. Para janda dan duda kita pertemukan, kemudian orang yang punya masalah kita bantu, memang harus. Nah masalahnya orang yang mendolimi kayak penguasa sekarang kan dolim ya. Kedoliman yang tertinggi adalah penguasa. Kenapa? Penguasa itu kan punya instrumen negara. Ketika mendolimi rakyatnya, ketika mendolimi ulama, itu kedoliman yang tingkat. Ya. Maka cara menolongnya adalah dengan nasihat. Wahai para penguasa, apakah Anda itu bupati, wali kota, menteri, presiden, raja, emir dan seterusnya, maka ketahuilah saya pengen ngalah berkah, saya mencintai Anda dengan cara tak nasihati bahwa jabatan itu sementara. Jabatan itu sementara. Ya, jabatan itu sementara. Setelah itu Anda akan mengalami penyesalan. Apakah Anda tidak lihat jenderal para Belanda sekarang mati dan sekarang menghadapkan siksaan yang berat. Antek-anteknya Belanda yang mendukung penjajahan di negeri ini, sekarang dia mati dan mengalami siksaan yang teramat berat. Belanda bisa menjajah di negeri kita cintai ini ratusan tahun gara-gara antek-anteknya. Antek company, londo, coklat, londo, tapi warna kulitnya coklat. Antek-anteknya company sekarang mati dan mengalami penyiksaan. Presiden pertama mati juga mengalami seperti itu. Orde Baru yang kedua sama, mereka sedih. Mereka oleh Allah dihisab karena apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan timbal baliknya. Apakah Anda tidak mengambil pelajaran? Orang-orang Fir'aun yang sekarang mengalami penyiksaan, ya Allah sedih kalau kita ceritakan siksaan apakah di kuburan, apakah di padang masyarakat, mengerikan sekali. Ini tidak akan pernah dihiraukan, ini tidak akan didengar oleh penguasa-penguasa. Kenapa? Nafsunya besar, nafsu rakus kekuasaannya besar, sudah punya kekayaan sekurang-kurang aja. Inilah cinta saya kepada Anda, saya ingatkan. Jadi penguasa ini sudah banyak di Al-Quran itu banyak. Apa itu? Fir'aun, Namrud. Aduh sedih. Jadi Anda penguasa, sudahlah, tobatlah ya. Para ulama, para kiai badut istana, buzzer istana, tobatlah ya. Berapa sih uang Anda itu? Abu Janda, Abu Gosok, tobatlah. Anda jangan cari duit dengan cara membenturkan umat Islam dengan umat Islam. Anda itu malu-maluin, Anda nggak punya rasa kemaluan, Anda nggak punya rasa malu. Nyari duit itu yang halal, jualan pisang goreng, enak, halal. Jualan kok masalah. Jualan masalah itu jelek, mengadu domba lagi, itu dosa yang paling besar, namimah. Ghibah itu dosanya besar. Fitnah itu lebih besar lagi. Ya, ghibah itu menceritakan kejelekan yang memang jelek, tapi itu dosa besar. Fitnah itu memfitnah, itu dosa menghalangi dakwah Islam, itu fitnah namanya. Ya, menuduh ya orang menyampaikan negara Islam itu kebenaran radikal, itu fitnah. Yang lebih berat adalah namimah, adu domba. Wahai Abu Janda, ini saya sebutkan Anda karena Anda itu pekerjaannya mengadu domba. Anda kena dosa yang paling berat, namimah, ngadu domba. Anda cari duitnya lewat itu kan, tobatlah supaya Allah berikan kebaikan pada Anda. Atau misalnya yang lain ya, maka tobatlah karena sungguhnya Anda itu lagi diincar oleh malaikat ya. Jadi malaikat sudah mengincar Anda, apakah Anda tidak tahu? Tobatlah. Wahai penguasa, tobatlah. Seandainya Anda tidak tobat, maka berapa kekayaan Anda pun akan hilang. Kekayaan di dunia ini sebentar. Hidup kita itu sebentar. Justru kalau Anda berbuat dolim, memang oleh Allah dipanjangkan. Dalam ayat lain itu akan diundur. Supaya apa? Supaya bertumpuk-tumpuk dosa. Ini rahasia. Kenapa para pengusaha ya, yang dolim atau pengusaha yang dolim itu umurnya panjang? Ya karena oleh Allah biar ditumpuk-tumpuk. Sebenarnya oleh Allah itu
dikasih pelajaran banyak, tapi dia masih nafsunya besar, serakah. Maka apa yang terjadi kemudian? Umurnya panjang dan itu dosanya bertumpuk-tumpuk, siksaannya berlipat-lipat. Dan ini kalau kita kupas pelan-pelan satu-satu banyak sekali. Ya, camkan baik-baik, ini adalah bentuk cinta saya kepada Anda penguasa. Saya tidak benci Anda. Ngapain benci? Gak ada urusannya. Saya, Anda, kita mati sendiri-sendiri. Kita menghadap kuburan, mendapat malaikat sendiri-sendiri. Ditanya oleh Allah sendiri-sendiri. Gak ada urusan. Cuman saya mikir Anda. Anda gak mikir saya. Itu gak apa-apa lah. Anda kan gak tahu rakyat kecil gimana penderitaan. Anda gak tahu bagaimana janda gak punya suami, kemudian harus menghidupi anaknya, harus kerja. Gak mikir toh. Bisnis PCR terus, bisnis vaksin, bisnis COVID, bisnis ini, belt, bisnis obor. Insya Allah. Ya, jadi cobalah. Anda kalau pengen benar-benar penguasa yang baik, lihatlah rakyat Anda banyak yang kelaparan, banyak yang nganggur. Jangan main-main ya. Kalau kita di dalam surat Al-Mutaffifin itu Allah mengecam kedoliman antar manusia di dalam timbangan. Timbangan itu berapa gram sih? Ya, lombok itu misalnya 10 gram aja Allah mengecam dari 7 langit sana. 7 langit Allah itu wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang dalam timbang. Nah, ini bukan timbangan lagi. Masya Allah. Jadi penguasa kalau Anda dolim, Anda itu, maka Allah tidak akan pernah tinggal diam. Camkan baik-baik. Ini adalah perkara yang benar-benar serius. Apakah Anda tobat atau tidak bukan urusan saya. Ini bagian dari ikhtiar saya. Saya mendoakan Anda. Saya tidak peduli Anda tidak peduli saya, nggak masalah. Saya peduli Anda. Ini nasihat pada penguasa. Siapapun Anda, terutama ulama-ulama, kiai-kiai yang merapat pada istana. Buat apa ilmu Anda? Anda bergelar doktor, buya. Anda bergelar kiai habaib dunia. Kalau Anda mencari duit dengan cara merapat di penguasa dolim, hati-hati. Demi Allah, sholat Anda nggak akan khusyuk. Demi Allah, ini ada rumusannya di sini. Ada, baca kitab Ihya Ulumuddin, bab tentang hati. Demi Allah, saya bersumpah demi Allah, sholat Anda tidak akan pernah khusyuk. Di sini ada nuktoh, ada titik-titik di dalam hati ini. Ketika Anda makan harta rakyat, makan harta korupsi, makan harta yang dari penguasa dolim, padahal dia ngambil dari rakyat. Dan ini kalau dijabarkan panjang. Maka lewat video ini saya menghimbau, menasihati kepada penguasa, kepada habaib, kiai, ulama, ustadz yang merapat ke dalam penguasa dolim, tobatlah. Karena perkara ini sangat jelas sekali dan tidak ragu-ragu. Maka camkan baik-baik bahwa ini adalah perkara yang sangat penting. Dan dunia ini cepat atau lambat kita tinggalkan. Ya, penyesalan pasti di belakang. Mudah-mudahan Anda tidak menyesal di belakang. Menyesalah sekarang sebelum saatnya telah tiba. Kematian. Apa itu? Yakni ketika malaikatul maut menjemput Anda. Nanti Anda akan menjerit seperti orang sembelih. Anda akan usah. Sahabat dulu itu menangis. Padahal sahabat itu nggak punya dosa, itu menangis. Sekarang orang harta dengan cara yang haram dianggap biasa saja. Abu Bakar mendapatkan susu diminum, baru ingat, belum nanya. Biasanya ditanya ini dari mana, itu lupa. Begitu diminum baru ingat, ini dari mana budak? Apa namanya? Oh, ini dari si A, si Fulan. Loh, si Fulan kan pernah menyembah sesuatu, maka diogrok. Itulah Abu Bakar. Umar juga begitu. Ini dari mana? Itulah orang-orang baik itu begitu. Harta ini dari mana? Kalau sekarang enggak. Mana harta? Oh, ikut presiden, ikut bupati, ikut menteri, ikut pak camat, ikut itu. Ya, sedih sih. Ya karena mereka saudara saya masalah. Para habaib, para ustadz ini kan saudara saya. Sedih sekali. Saya hanya bisa berdoa menangis. Mudah-mudahan tangisan saya didengar oleh Allah.
dan mudah-mudahan qul qouli hadza astaghfirullah innahu